Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi tentang jenis pengukuran serta uji validitas dan reliabilitas, yang mana anggota kami yaitu beranggotakan saya sendiri, Elvinia Irma Haryadi. Saya sendiri, Gianjeli. Saya Salsabila Nur Febrianinda. Saya Sartika Bulan Sirega. Saya Siti Rahmananti. Saya Wahyudi. Saya Elvinia Irma Haryadi akan menyampaikan materi tentang skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur akan menghasilkan data kuantitatif. Contohnya yaitu timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas. Jenis-jenis pengukuran sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis atau kategorinya, atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan karakteristik satu dengan karakteristik lainnya. Ciri-ciri dari skala nominal yang pertama yaitu kategori data bersifat mutually eksklusif atau saling memisah. Yang kedua, kategori data tidak mempunyai aturan yang logis atau bisa sembarangan. Yang ketiga, hasil perhitungan dan tidak ditemui bilangan pecahan. Angka yang tertera hanya label semata, tidak mempunyai ukuran baru, dan tidak mempunyai nol mutlak. Contohnya, pada jenis kulit kita beri angka 1 untuk kulit hitam, angka 2 untuk kulit putih, dan angka 3 untuk kulit kuning. Angka 1, 2, dan 3 ini merupakan skala ordinal dan hanya sebagai label saja. Skala nominal dan hanya sebagai label saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai skala yang terendah. Ciri-ciri dari skala ordinal yang pertama yaitu kategori data saling memisah, yang kedua kategori data memiliki aturan yang logis, yang ketiga kategori data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Contohnya, urutan siswa di dalam kelas berdasarkan tinggi badan. Siswa yang memiliki badan tertinggi akan diberi urutan ke-1, kemudian di bawahnya diberi urutan kedua, dan seterusnya. Selanjutnya, skala interval. Skala interval menjelaskan skala pengukuran yang mana jarak satu tingkat dengan yang lain sama. Ciri-ciri dari skala interval yang pertama yaitu kategori data bersifat saling memisah, yang kedua memiliki aturan yang logis, yang ketiga ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang keempat, perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Yang kelima, angka 0 hanya memiliki satu titik dalam skala atau tidak punya 0 absolut. Contohnya, jawaban pertanyaan menyangkut frekuensi dalam pertanyaan. Berapa kali Anda melakukan kunjungan ke Jakarta dalam 1 bulan? Jawabannya 1 kali, 3 kali, dan 5 kali. Maka angka 1, 3, dan 5 merupakan angka sebenarnya dengan menggunakan interval 2. Selanjutnya, skala rasio. Skala rasio memiliki sifat seperti skala interval, tetapi skala ini memiliki nol mutlak yang menunjukkan ketiadaan karakteristik yang diukur. Panjang, kecepatan, dan jarak merupakan contoh skala rasio. Melalui skala ini, kita dapat menginterpretasikan perbandingan antar skor. Contohnya, tinggi pohon 20 meter adalah 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pohon tingginya 10 meter. Kendaraan yang melaju dengan kecepatan 60 km per jam adalah 2 kali lebih cepat dibandingkan kendaraan yang berkecepatan 30 km per jam. Contoh lain, berat Sari 35 kg, sedangkan berat Maya 70 kg. Maka berat Sari dibandingkan dengan berat Maya sama dengan 1 dibanding 2. Selanjutnya, validitas. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Ada 2 macam validitas dalam penelitian. Yang pertama yaitu validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain
penelitian dengan hasil yang tercapai. Yang kedua, validitas eksternal dan berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Saya akan melanjutkan. Validitas menurut para ahli adalah Susan Steinbeck menyatakan pada tahun 1988 bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan dalam pandangan positivistik kuantitatif. Suatu data dinyatakan reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama atau peneliti yang sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, ataupun sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Selanjutnya, validitas menurut Susan Steinbeck 1988 juga menyatakan bahwa penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian kualitatifnya itu lebih pada aspek validitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah-ubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Dengan demikian, tidak ada suatu data yang tetap konsisten ataupun stabil. Selanjutnya yaitu pengujian validitas dan reliabilitas penelitian. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut yakni dalam aspek nilai kebenaran, metode kuantitatif menggunakan validitas internal dan dalam aspek nilai kebenaran metode kualitatif menggunakan kredibilitas. Lalu aspek penerapan dalam metode kuantitatif itu validitas eksternal atau generalisasi, dan dalam aspek penerapan metode kualitatif yaitu transferability atau keteralihan. Dalam aspek konsistensi, metode kuantitatifnya itu reliabilitas, sedangkan metode kualitatif auditability dan dependability. Dalam aspek netralitas, metode kuantitatif itu menggunakan objektivitas, sedangkan metode kualitatif menggunakan confirmability atau dapat dikonfirmasi. Selanjutnya itu uji kredibilitas. Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan yang pertama perpanjangan pengamatan. Dalam perpanjangan pengamatan ini terbagi dua. Yang pertama itu berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Kedalaman ini artinya apakah peneliti ingin menggali data sampai pada tingkat makna. Makna yang dimaksud ini berarti data di balik yang tampak. Keluasan berarti juga banyak sedikitnya atau ketuntasan informasi yang diperoleh. Yang kedua, dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, dan data itu berubah atau tidak. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sartika. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang B, meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Maka, kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Manfaatnya di sini agar peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ia temukan itu salah atau tidak, dan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang ia amati. C. Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Ada 3 triangulasi. 1. Triangulasi sumber. Di sini, kredibilitas data diuji dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yang kedua, triangulasi teknik. Di sini, kredibilitas data diuji dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Kemudian yang terakhir, triangulasi waktu.
Ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu ataupun situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian dalam data tersebut. D. Analisis kasus negatif. Di sini kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi, bila peneliti masih mendapatkan data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. E. Menggunakan bahan referensi. Maksudnya di sini adalah adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contohnya itu seperti hasil wawancara. Hasil wawancara ini perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. F. Mengadakan member check. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, yang tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya. Tetapi, apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Yang kedua, pengujian transferability. Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Yang ketiga, pengujian dependability. Dalam penelitian kuantitatif, dependability disebut reliabilitas. Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses peneliti ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak relevan atau dependable. Yang keempat, pengujian confirmability. Pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang dalam penelitian kualitatif. Pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti mengaji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu pengujian validitas instrumen. A. Pengujian validitas kontraks. Untuk menguji validitas konstruksi, dapat digunakan pendapat dari ahli. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi, tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu. Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal 3 orang dan umumnya mereka telah bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti. Yang B. Pengujian validitas isi. Dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. C. Pengujian validitas eksternal. Diuji dengan cara membandingkan atau untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen
dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Yang kedua yaitu pengujian reliabilitas instrumen. A. Tes retest. Dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. B. Equivalent. Instrumen yang equivalent adalah pertanyaan secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. C. Gabungan. Pengujian ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. D. Internal konsistensi. Dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.